4 informasi penting kita sampaikan pada hari ini. Mulai hari ini 1 Juli 2025, jutaan pensiunan bahagia, serta informasi terbaru terkait dengan pengambilan gaji Juli. Dan ada pula gaji Juli yang belum masuk atau belum cair. Bagaimana solusinya? Berikut ada informasi dari Taspen. Kemudian terkait dengan enrollment, ini berapa kali dalam seumur hidup dilakukan, apakah sekali setahun atau sekali 2 tahun, dan terkait dengan autentikasi yang gagal terus menjelang pencairan gaji ini. Nah, sederet informasi ini kita sampaikan pada video kita kali ini. Kita masuk di informasi pertama. Nah, terkait dengan pengambilan gaji pensiun, nah di sini ada yang bertanya, apakah seluruhnya akan diambil di kantor pos? Nah, apakah Bapak Ibu sudah tahu jawabannya? Saya rasa sih sudah tahu. Nah, hal ini berdasarkan pertanyaan dari salah satu peserta. Katanya, apakah gaji seluruh pensiunan diambil di kantor pos atau masih di bank mitra? Nah, jawaban dari Taspen adalah terkait dengan pengambilan gaji pensiun ini diambil sesuai dengan mitra yang terdaftar, kecuali peserta bank BTPN dan BWS yang dipindahkan ke kantor pos. Nah, itu ya jawabannya. Jadi, Bapak Ibu, pengambilan gaji masih di tempat biasanya, kecuali bagi peserta yang terdaftar di Bank BTPN dan BWS, itu semuanya itu dipindahkan ke kantor pos, kecuali yang masih punya hutang. Yang masih punya hutang di Bank BTPN dan BWS, menurut informasinya, itu masih di bank yang sama, di Bank BTPN dan BWS. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih Bank BRI, Mandiri, atau di kantor pos, itu masih seperti biasa pengambilan gajinya. Boleh dicek di rekening apakah gajinya sudah masuk pada hari ini atau belum. Nah, ada juga yang bertanya, katanya apakah BRI sudah ada yang masuk gajinya, katanya kan. Jadi hingga pagi hari ini saldonya masih kosong nih. Dijawab juga BTPN pun juga belum masuk. Nah, berarti ini BTPN nih tidak dipindahkan bapaknya nih ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin gajinya pada pagi hari ini sudah masuk, boleh dicek di di kolom komentar apakah gajinya sudah masuk atau belum. Nah, kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan apakah bisa ambil uang pensiunan di Bank Mandiri Taspen, katanya. Apa mau dipindahkan ke Bank Mitra? Oh, apakah yang biasa ambil uang pensiunan di Bank Mandiri Taspen? Apa mau dipindahkan ke Bank Mitra? Oh, jadi maksudnya seperti ini. Ibu ini biasanya di Bank Mandiri Taspen. Katanya apakah nanti akan dipindahkan ke Bank Mitra? Ya, enggak juga gitu kan. Gaji masih dibayarkan di bank yang sama, kata Taspen. Jadi Ibu ya, jadi kalau Ibu mengambil gajinya di Bank Mandiri Taspen ya berarti masih di Bank Mandiri Taspen, tidak dipindahkan. Kecuali Ibu sendiri yang mau memindahkannya. Nah, itu beda cerita ya. Tetap jadi yang dipindahkan itu hanya Bank BTPN dan BWS ya. Sementara bank-bank lain itu masih sama, pengambilan gajinya masih tetap di bank tersebut. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kenapa gajinya kok belum masuk katanya? Nah, kita lihat ya. Gaji saya yang via Mandiri Taspen belum masuk, padahal udah absen katanya. Jawaban dari Taspen, kalau gaji Bapak Ibu belum masuk katanya kan. Nah, silakan hubungi pihak mitra bayarnya dan pastikan sudah melakukan autentikasi. Jadi Bapak Ibu, kalau gajinya belum masuk padahal udah absen katanya. Absen ini maksudnya gimana sih? Autentikasi kah atau absen? Nah, bagi Bapak Ibu yang gajinya belum masuk, silakan hubungi bank tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu di Mandiri Taspen, berarti hubungi Bank Mandirinya. Kenapa gajinya belum masuk? Dan pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, katanya yang biasa ngambil gaji di ATM BTPN sudah tidak bisa ya mulai Juli katanya. Nah, jadi jawaban ke Taspen, bagi peserta yang dipindahkan ke kantor pos, maka dana pensiun bisa dilakukan pengambilan di kantor pos dengan membawa KTP. Nah, jadi Bapak, jadi kan Bapak ini bertanya katanya yang mana pensiun biasanya kan ada yang dari ATM BPTPN sudah tidak bisa ya mulai Juli. Nah,
Pertanyaannya, apakah di ATM BTPN ini mulai Juli tidak bisa digunakan lagi? Itulah poinnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat, ternyata tidak semua yang pindah ke BTPN, yang pindah ke kantor pos dari bank BTPN. Nyatanya, ada beberapa pensiunan yang berkomentar bahwa jika masih punya pinjaman, itu ternyata masih di bank tersebut. Jadi masih bisa digunakan, ya. Jadi masih bisa digunakan ATM BTPN-nya. Jadi yang dipindahkan itu adalah orang-orang yang tidak punya hutang, menurut informasi dari pensiunan, ya. Salah satu komentar dari pensiunan seperti itu. Tetapi rata-rata itu dipindahkan semua, ya. Jadi bagi yang punya hutang katanya sih masih di bank tersebut, di BTPN dan BWS. Jadi kalau memang dipindahkan berarti tidak bisa lagi ambil gaji di ATM BTPN. Kalau tidak dipindahkan berarti ya sama, masih bisa ngambil gaji di bank tersebut. Nah, kemudian lanjut bertanya ibu ini, katanya bisa nggak kebijakannya yang awalnya sudah di ATM, ya di ATM aja, jangan dipindah. Kalau di ATM mau diambil malam kayak subuh kayak, nah kan enak nggak perlu antri katanya. Jadi dia tuh lebih setuju pakai ATM saja. Nah, Taspen menjawab bahwa sobat dapat mengajukan mutasi kantor bayar katanya, melalui kantor Taspen atau secara online di tos.taspen.co.id. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengalami perpindahan gaji dari sebelumnya menggunakan bank BTPN dan BWS yang sudah enak menggunakan ATM, kemudian dipindahkan ke kantor bos dan harus antri, itu bisa mengajukan pindah. Jadi silakan datang ke kantor bayar atau kantor mitra Taspen itu, silakan ajukan mutasi kantor bayar namanya. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu bingung. Silakan ajukan mutasi kantor bayar. Jadi bisa lagi ke bank, kecuali bank BTPN dan BWS. Nah, kemudian ada juga yang autentikasinya gagal terus nih. Nah, ini ada juga bertanya terkait dengan autentikasinya gagal terus. Jadi katanya berapa autentikasi ini minimal berapa bulan sekali katanya. Karena saya autentikasi gagal terus dari tadi. Nah, dijawab oleh Taspen bahwa silakan melakukan autentikasi setiap bulan katanya. Kata Taspen setiap bulan. Tetapi berdasarkan yang kita bahas waktu sebelumnya, salah satu penyebab autentikasi gagal itu adalah bisa saja Bapak Ibu ini melakukan autentikasi di luar jadwal yang telah ditentukan. Karena ada pensiunan itu yang 1 bulan sekali, ada yang 1 bulan, 1 kali dalam 2 bulan, 1 kali dalam 3 bulan, nah gitu ya. Jadi kalau misalnya gagal terus mungkin sudah autentikasi makanya gagal terus. Atau pencahayaan kurang, kan gitu. Nah itu sih. Jadi pastikan pastikan Bapak Ibu tergolong ke golongan yang mana nih? Apakah yang 1 bulan sekali atau 1 kali dalam 2 bulan atau 1 kali dalam 3 bulan? Nah itu penting diperhatikan. Masuk ke kategori mana kita? Nah kemudian kata Taspen, nah sarannya adalah sobat autentikasi secara berkala atau di atas tanggal 3 untuk menghindari antrian pada aplikasi dan pastikan sudah enrollment. Nah, ini kan cahaya terang, sinyal stabil. Apabila masih gagal, silakan autentikasi manual melalui mitra bayar bank atau pos dengan membawa KTP, karib, dan buku tabungan. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau autentikasi gagal, kata Taspen disarankan di atas tanggal 3. Karena memang di tanggal 1, 2 itu biasanya server sibuk ya. Karena orang lagi pencairan gaji ya. Nah, memang seperti itu kata Taspen di atas tanggal 3. Dan pastikan juga sudah enrollment. Enrollment ini ketika Bapak Ibu sudah melakukan registrasi di Andal, itu langsung enrollment. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi Andal, sudah registrasi, itu artinya Bapak Ibu sudah melakukan enrollment. Nah, jadi sekaligus ya. Nah, kemudian enrollment berapa kali katanya? Enrollment itu dilakukan sekali seumur hidup, kata Taspen. Nah, jadi ketika Bapak Ibu login di aplikasi Andal, registrasi, itu Bapak Ibu sudah melakukan enrollment namanya. Nah, jadi tidak ada lagi yang, mungkin ada lagi yang lain-lain, tidak ada. Jadi ketika kita registrasi di aplikasi Andal, kita diminta scan KTP, upload KTP, kemudian ada lagi verifikasi wajah. Nah, itu sudah enrollment. Jadi, simple sekali sekarang.
Nah, kemudian gaji Juli belum masuk katanya. Sudah autentikasi, tapi gaji belum masuk rekening katanya. Nah, jadi kata Taspen, kalau memang autentikasi sudah, tapi gaji belum masuk, silakan melakukan pengecekan secara berkala di bank yang digunakan. Jadi silakan dicek saja nanti di banknya. Atau kalau punya ATM, silakan cek di ATM. Kalau ada di mobile banking, silakan cek ke mobile banking aja, lebih simpel gitu ya. Nah, karena ini masih awal, mungkin masuknya mungkin pagi nanti atau siang nanti kan bisa juga masih dalam proses. Jadi silakan dicek saja secara berkala. Nah, itulah informasi kita terkait dengan pencairan gaji pada hari ini, 1 Juli 2025.